Selamat pagi anak-anak. Bapak harap kalian di awal semester 2 ini menyambut awal tahun pelajaran ini dengan penuh semangat serta sukacita selalu. Pak harap kalian semua sehat-sehat semua ya. Anak-anak, untuk pertemuan pertama kita pada hari ini, Bapak akan memberikan materi tentang apa ya? Seorang murid Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya Bapak mau bertanya dulu kepada kalian semua. Kira-kira kalian bisa nggak berjalan di atas air? Bisa nggak? Tentu tidak bisa ya. Karena hal itu merupakan hal yang mustahil ketika manusia berjalan di atas air. Gitu. Kalau berjalan di dalam air ya tenggelam ya. Tenggelam, semua orang pasti akan berjalan di dalam air tenggelam. Tapi ini kisah nyata berjalan di atas air seorang murid Tuhan Yesus. Nah anak-anak, ini bukan sulap dan juga bukan sihir, karena ini adalah cerita yang disaksikan oleh Alkitab kepada kita semua. Anak-anak, dalam menghadapi sebuah masalah, tentu kita seringkali melihat ya bahwa masalah yang ada itu kita lihat sebagai sebuah hambatan, bukan sebagai sebuah tantangan. Tanpa kita sadari bahwa pola pikir yang seperti ini yang akan menghambat kita untuk maju. Nah, anak-anak, ketika kita menghadapi masalah yang ada di semester 2 nanti yang akan berjalan ini, Padi hanya titip pesan bahwa kita harus selalu bergantung serta mengandalkan diri kepada Tuhan semata. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan, kemampuan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Oleh sebab itu, kita memerlukan pertolongan Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan bekerja, biarkan Tuhan menolong. Anak-anak, kita nggak tahu bahwa nanti akan semakin mudah atau tidak di semester yang 2 ini. Tapi kenyataannya yang jelas adalah di semester 2 ini bobot penilaian juga akan semakin berat. Persiapkan diri dengan baik. Nah, oleh sebab itu Pak Adi mau mengajak bagaimana melibatkan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa melangkah. Yuk kita tonton, kita simak sama-sama film tentang Petrus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 14 ayat 22-33. Ketika mulai malam, Tuhan Yesus memerintahkan para murid-Nya naik perahu pergi ke seberang. Tetapi Tuhan Yesus tidak ikut dengan para murid-Nya. Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Perahu para murid sudah ada di tengah danau, tetapi perahu itu diombang-ambingkan ombak. Sehingga perahu para murid tidak bisa maju karena angin badai yang berlawanan. Sekitar jam 3 malam, Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Para murid terkejut dan mengira hantu. Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu.
Mukjizat terjadi, Petrus bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika Petrus mulai melihat angin yang besar itu, Petrus menjadi takut. Kemudian Petrus tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Tuhan Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan para murid menyembahnya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Firman Tuhan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia menyelamatkan aku dari bahaya. Matius pasal 25 ayat 15. Ya, tadi sudah kita saksikan ya, bagaimana tentang Petrus yang awalnya bisa berjalan di atas air karena keyakinannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ketika melihat angin badai yang kencang, dia merasa takut, imannya menjadi ragu, sehingga dia akhirnya tenggelam dan jatuh ke dalam air. Begitu juga kita anak-anak. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, bukan kita semakin kuat, tetapi masalah-masalah itu membuat kita makin berat. Nah, siapkan pertanyaan kita, nanti hari Kamis kita akan mulai diskusi kita. Ya, kalian bisa bertanya apapun tentang materi ini. Oke, bye-bye, Tuhan Yesus berkati, selamat beraktivitas.